Setelah bikin undangan, saya pergi ke pendeta saya bilang, Pak, ada minta satu bantuan untuk pemberkatan anak saya merit gitu ya. Dengan siapa? Memang dia tadinya beda agama, cuma dia udah berjanji masuk Kristen gitu. Tolonglah, dengan kasih Tuhan gue minta ada pemberkatan. Oh nggak bisa katanya, nolak dan mentah-mentah gitu ya. Aduh gimana tuh Pak Pendeta, tolonglah saya gitu ya. Itu udah janji kamu masuk Kristen, ya nanti tiap Sabtu Minggu pulang kerja bisa pulang ke Sukabumi. Nah Bapak kasih pemahaman tentang firman tuh, nolak juga. Ya udah, akhir ke ceritanya. Terus bergulir bulan demi bulan, saya nanya, kira-kira sama kamu bikinnya sebabnya? Enggak tuh, lah. Makan. Caranya gimana? Bagaimana kalau punya anak? Bikin akte lahir susah, gitu ya. Nah saya di situ mulai berdoa, terus berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan turun tangan nolong saya, gitu ya. Saya berdoa, saya udah di situ nggak ada pemberkatan.
Saya ke catatan sipil, saya nunggu di situ sejam setengah, ketemu orangnya gitu ya, bicara sama dia, bicara awak juga, katanya berbeda agama, begini, bukan beda agama apa, nanti saya itu masuk Kristen gitu. Untuk cerita masa begini, nggak jadi, gagal gitu, berdoa lagi pada Tuhan, gimana Tuhan, ini udah jalannya buntu. Biar Tuhan tuh mau kasih ini turun, saya bantu saya gitu ya. Karena saya nggak tahu lagi kemana arahannya. Ya itulah Tuhan punya rencana gitu ya pada saya lagi doa itu. Memang ini kasih tahu semua ya, mesti kaget lah pasti ya, mustahil lah gitu ya. Saya berdoa tuh ada yang mendorong gitu ya, konteng gitu ya. Lah, Tuhan untuk saya ke konteng gitu ya. Apa nggak salah gitu ya, tapi saya udah berdoa, saya lihat kiri kanan ada orang gitu ya, ya mungkin Tuhan anjurin saya ke sana gitu ya. Saya coba, puji Tuhan ya, di konten itu nggak ada hambatan sih gitu juga, saya cerita bla 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 bla, dan begini ya, ayo di sini mah nggak masalah, pokoknya tuh TNT udah kasih jodoh anak kamu sama dia, jalani di sini katanya. Kalau gereja kamu nggak izinin, ya saya izinin di sini katanya. Habis gimana? Di sini kamu jam berapa ada waktunya? Kayak apa waktunya gitu. Karena saya jarang di biro gitu ya. Saya ambil hari Sabtu Minggu, dan aja pulang kerja kan. Dari itu datangnya persiapannya apa? Bawa aja kamu, yo sama dia udah ada gitu ya. Dari itu saya siap. Sabtu dipanggil, pulang Minggu datang, jam 9 udah siap ya. Saya bicara sama dia, gimana Pak, kok gimana ini aturannya gitu, amplopnya gimana tuh di kotak gitu, udah disiapin, terserah kamu mau ngasih berapa, di sini nggak dipotong gitu. Puji Tuhan ya, udah lancar semuanya. Tinggal satu, catatan sipil, gimana ya, tenang aja, kok ya, diam aja urusan di sini. Yang sejam setengah datang tuh catatan sipil. Udah gitu dia bengong, si bapak itu lihat saya yang dulu pernah ngobrol gitu ya. Terus berbeda itu tanda tangan, terus kesitanya sudah tanda tangan lancar dan semuanya ACC. Dari apa nih diambil Pak? Di kantornya 2 hari udah selesai ya. Nah begitu benar 2 hari nelfon tuh, surat nikah anak kamu udah selesai dari yang mengambil ya. Biaya lagi enggak usah, tinggal ngambil aja kan. Biar ambilnya rumah tangannya damai sukacita gitu. Tuhan segalanya baik gitu ya. Tidak disangka di dalam itu tuh Tuhan ada rencana tuh, ada penuaian gitu, penuaian jiwa-jiwa gitu ya. Nah sudah begitu bergulir lama ya, bertahun-tahun sampai beranak buah gitu ya. Sewaktu tahun 2021-22 ya, dia pulang, Pak lu ngasih handuk, mantu nih ya, ngasih handuk katanya, bapak katanya, tidak, dari mana? Ini udah dibaptis Pak, apa? Puji Tuhan, gitu. Mama papa juga, pokok-pokoknya juga sekeluarga masih Kristen, semua masih Kristen, puji Tuhan. 10 orang muda itu rencana Tuhan itu kita nggak tahu mau di mana aja, tapi apa namanya 10 jiwa itu. Puji Tuhan, jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan aja. Bagi kita mah aneh, nggak mungkin lah masuk ke gereja, ke kalian tempat lain. Karena ada jalan lagi, ya situlah jalannya. Artinya tahun 2021 ada pemuatnya. Nah baru kita sadar Tuhan itu sungguh baik. Begitu kita kalau ada masalah, berhubungan masalah, berserah Tuhan, berdoa. Karena berdoa, berserah Tuhan, jangan putus asa, jangan bersungut-sungut. Tuhan itu tidak baik apa, belum waktunya mungkin ya. Karena Tuhan sudah berkata tidak akan melampaui kekuatan kamu kan ya. Jadi itu kita pegang. Jadi begitu lah. Jangan saya ini ngasih peringatan juga ya bagi hamba-hamba Tuhan. Gembala utamanya ya, jangan keras kepala. Jangan keras kepala. Pengen dia sendiri. Oh nggak bisa.
bukan budak. Malah saya ngasih anjuran tiap 1 minggu dia pulang ngasih ke firman Tuhan. Makanya itu berarti kepalanya keras. Dia nggak mengerti. Tuhan udah ngasih jalan ke dia. Nah itu kita ngasih itu bukannya kayak kita ke semua lah itu ya, gambar-gambar candu harus seperti tadi kita berfirman lebih mendalam, yang kita harus lebih tunduk, jangan menolak ke atas gitu ya. Saya sering ngasih gitu kepada di Bekasi dia sering ngomong ya, tapi Tuhan pakai harus jalan sesuai firman Tuhan, jangan sesuai firman hendak sendiri. Kita punya iman itu harus lebih pada gitu. Saya pegang ya, saya udah ngerti tujuan Tuhan itu kemana untuk kita semua gitu ya. Ada 4. Kita bangun rumah 1 pondasi nggak bangun, 2 pondasi nggak bangun, 3 pondasi nggak bangun, 4 kan baru kuat kan baru pondasi kita. Nah Yesus juga ada kasih murah hati, rendah hati, pengampunan, itu saya pegang. Nah itu saya kemana juga selalu berdoa seperti itu. Kita di jalan kan harus orang kasihlah. Kalau yang tolonglah gitu. Itulah yang saya ingin kesaksian kepada kita semua. Kalau kita jemaat, apalagi sekarang lagi zaman udah dekat ya, kita lakukanlah firman Tuhan. Dan kita hidupkan sehari-hari, taatkan firman-Nya. Yang kita cari hidup lama itu robahlah semua. Itu jalannya. Kalau kita pengen hidup kekal gitu, memang susah. Bumi juga sendiri masih proses. Enggak seperti ya udah hidup kekal, enggak. Masih ada problem, tetap bersandar gitu. Ya Tuhan itu maha ajaib, maha kasih, murah hati, rendah, pengampunan lagi. Maka itu kita harus jalan itu, ya, supaya ke depan kita lebih tumbuh rohaninya, imannya lebih dipakai Tuhan, ya. Banyak orang Kristen, orang Kristen dibaptis, tapi orangnya seperti duniawi juga, tentang karakter itu yang sulitnya. Maka itu mudah-mudahan semua kita bisa mengerti dekat akhir zaman itu berubahlah sebisa-bisanya. Kalau kita dibaptis itu harus mengerti apa artinya baptisan. Kan di sungai yang mengalir itu Islam, Yesus mengalir itu buanglah hidup cara yang lama, hidup baru itu sesuai firman Tuhan, dan Tuhan mau itulah intinya. Kalau kita bisa jalan itu pasti hidup kekal gitu ya. Itulah kesaksian saya. Buat saya luar biasa ya. Mungkin secara manusia tadi ngandelin hamba Tuhan juga loh gitu ya, nyari hamba Tuhan, tapi mentok sana sini. Cara Tuhan ajaib ya. Tadi kan kalau mikir pertama, loh kok mesti ke sana gitu, nggak ada yang tahu, tetapi luar biasa ya. Akhirnya mantunya Om dimenangkan, bahkan membawa banyak jiwa ya. Ya itulah cara Tuhan yang ajaib. Nah saat pagi hari ini pun saya mau men-sharingkan firman Tuhan yang berjudul I'm proud of you, artinya aku bangga padamu. Kalau saudara melihat perkataan ini bisa 2 arah saudara. Kita yang bangga sama Tuhan, atau Tuhan yang bangga sama kita. Kita akan coba sharingkan satu persatu ya. Mungkin kita sering mendengar perkataan I'm proud of you, ya. Misalnya ketika para orang tua bangga akan pencapaian anaknya. Sekarang kan zamannya sosmed ya. Kalau misalnya anaknya berprestasi, langsung di bawahnya I'm proud of you son, I'm proud of you doctor. Biasanya gitu kan, yang pasang langsung di medsos. Itu adalah satu ungkapan pujian yang diberikan kepada orang yang dikasihinya, ya. Apalagi yang mengikuti misalnya perjuangan anaknya, oh seperti ini. Jadi ketika mencapai satu pencapaian, orang tua akan menjadi bangga. Tuhan pun seharusnya bisa bangga kepada kita, ya. Dalam hal apakah Tuhan bisa bangga kepada kita? Sikap seperti apakah yang membanggakan Tuhan? Kita akan belajar dari orang-orang yang dibanggakan Tuhan, dipuji oleh Tuhan, ya. Kita akan baca terlebih dahulu dalam Ayub 1 ayat 8.
Ayub 1 ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sudah jelas dikatakan, ini bahkan Tuhan sendiri dibilang apa tadi? Bertanya sama iblis loh gitu. Tuh, perhatiin nggak? Hamba-Ku Ayub, dia begitu demikian saleh dan jujur. Itu adalah ungkapan pujian Tuhan akan kehidupan Ayub yang dikatakan demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah. Bukankah itu satu ekspresi bahwa Tuhan itu bangga sama Ayub? Ayub bukan seorang raja, dia hanya seorang manusia biasa, tapi kaya raya dikatakan. Yang dalam kekayaannya dia tetap memuliakan Tuhan. Bahkan kita tahu kisah hidup selanjutnya, di dalam kemiskinannya, di dalam kesakitannya, dia tetap takut akan Tuhan. Itu Ayub, saudara. Di dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan gini, itu awal dari kitab Ayubnya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yaitu yang pertamanya. Saleh ini dikatakan bukan namanya si saleh ya, banyak yang namanya saleh. Mungkin orang tuanya berharap anaknya menjadi orang yang saleh. Itu seperti apa sih? Saleh itu tidak bercela, ya. Saleh itu tidak bercela, taat melakukan kehendak Allah, takut akan Tuhan. Artinya menaruh hormat pada Tuhan. Itu saleh ya. Saleh tidak bercela, taat dan melakukan kehendak Allah. Lalu takut akan Tuhan adalah menaruh hormat pada Tuhan. Bukan takut kita menjadi takut sama Tuhan gitu, tetapi kita menaruh hormat kepada Tuhan. Kita mau membandingkan dengan kehidupan Abraham. Ini baru awal ya. Saya mau menyampaikan bahwa orang-orang yang menjadi kebanggaan Allah itu seperti apa. Mungkin banyak ya. Kan nggak ada tulisan gini loh ya, aku bangga sama kamu gitu di firman Tuhan. Dari di mana Allah sendiri yang berkata demikian kepada umatnya. Tapi dari kata-kata yang tadi kita tahu bahwa Allah memuji Ayub, ya, itu dia punya bangga tersendiri untuk orang pilihannya ya. Nah, kita akan membandingkan dengan Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kita juga tahu bahwa kehidupan Abraham dia juga seorang yang kaya. Nggak tahu dia awal mulanya, karena kita udah baca ceritanya aja ya di firman Tuhan. Tapi pada awal mulanya Abraham disuruh keluar dari tanah kelahirannya, dia hanya taat, saudara. Dia nggak tahu, dia mungkin udah nyaman hidupnya, udah kaya, tetapi Tuhan nyuruh dia keluar dan Abraham tuh peka, nurut sama Tuhan. Nggak tahu apa yang harus dilakukannya. Kayak tadi ya, Bapak Sorsin ya, dikatakan nyari kemana-mana, udah gitu, wah ke gereja ini, dipikiran kayak gitu, pokoknya. Tapi luar biasa om ya, doa orang tua, doa om itu Tuhan dengar loh ya. Pingin mantunya supaya jadi anak Tuhan gitu ya. Itu secara manusia kan tadi ya, pergi ke konten kayak di luar logika, kok disuruh ke sana, betul ya, ya. Tapi nurut gitu. Mungkin secara manusia Abraham, saya percaya dia nggak ada keraguan sedikit pun ya. Tadi juga om nggak ragu gitu, walaupun sempat bertanya, kok ke sana gitu. Tapi nurut gitu. Abraham pun nurut gitu. Dan itulah saudara, malaikat Tuhan memuji Abraham karena dia takut akan Allah. Itu tadi yang saya bacakan ayat ketika Abraham memperoleh anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, dikatakan bahwa istrimu akan mengandung dan melahirkan anak, padahal sudah mati haid gitu ya. Tetapi saya nggak ceritakan detail, nanti saudara bisa baca sendiri. Tapi intinya, di saat anak perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan itu lahir, terus bilang persembahkan kepada Allah, Abraham gak protes, saudara.
nggak bilang gini ya, nggak ditulis di Alkitab. Loh, ini kan anak yang dijanjikan. Kok Tuhan minta sih? Karena kalau dulu minta dipersembahkan berarti harus disembelih dikatakan. Seperti korban domba yang harus dipersembahkan kepada Allah gitu. Di luar nalar. Tapi Abraham dikatakan ini kan kalau Tuhan bisa melihat hati ya. Di sini kan ada perkataan, kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Jadi Tuhan tahu hatinya Abraham. Dia takut akan Allah. Kemudian lanjut di dalam Kejadian 22 ayat 15 dan 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan menjadi berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, saat Allah menyampaikan firman Tuhan ini, Abraham baru punya satu anak. Tetapi Abraham memegang janji Tuhan ini bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Kalau kita baca sekarang saat ini, dan itu kejadian. Tapi Abraham yang saat itu baru terima itu ya perkataan Tuhan, belum melihat kan hasilnya. Tetapi Abraham ini tetap beriman kepada Tuhan. Ya, percaya. Pokoknya bagian dia taat dan takut akan Tuhan. Pada dasarnya saudara, Tuhan itu sayang sama semua manusia. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita jauh sebelum kita mengenal Dia, dikatakan. Dia menciptakan kita tuh begitu sempurna. Hanya dosa saja yang memisahkan kita dengan Tuhan. Rasa sayang Tuhan akan bertambah ketika ada hal yang memang bisa dibanggakan dari manusia tersebut. Kuncinya ada pada ketaatan pada Tuhan. Ya, ketaatan pada Tuhan. Dan menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Abraham dan Ayub tidak pernah berpikir untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Walau kita lihat ya, kalau kita baca dalam kitab Ayub, pada awalnya mungkin Ayub melakukan segala sesuatunya itu karena ritual. Ya turun-temurun, oh takut akan Tuhan tuh harus seperti ini. Dia kan maksudnya detail ya orangnya. Udah memelihara tadi kejujuran, saleh, takut akan Tuhan. Kalau kita baca bahwa tiap anaknya ngadain pesta katanya, udahnya apa ya, mau persembahkan korban bakaran. Dia tuh sampai detail. Oh, takutnya anak-anakku melakukan dosa. Dia melakukan segala bukan tradisi, itu ritual keagamaan. Karena waktu itu mungkin nggak ada agama Kristen gitu, karena agama Kristen kan munculnya waktu di Perjanjian Baru ya. Tetapi yang jelas Ayub itu taat sama Tuhan. Dia melakukan segala sesuatunya, udah dilakukan. Tetapi kita lihat ya bahwa kesalehan atau takut akan Tuhannya itu yang diuji sama Tuhan. Ayub nggak tahu apa-apa saat itu. Tetapi ketika masalah datang bertubi-tubi, bahkan dalam satu hari, saudara, kekayaannya ludes, anak-anaknya mati, uang itu kayak nggak ada artinya, habis. Ya, kemudian Ayub dikasih penyakit yang begitu berat, nggak ada kita yang semenderita Ayub kan gitu. Tetapi Ayub tetap taat sama Tuhan, walaupun kalau kita baca sampai habis, saya kemarin berusaha baca ya. Lagi kitab Ayub ya, memang mengeluh, dikatakan Ayub, lebih baik aku tidak lahir dalam dunia ini. Tetapi waktu istrinya bilang, kamu kutuk dia Allah. Tetapi Ayub tidak mengutuk Allah. Dikatakan, malah istrinya dikatakan, hai perempuan gila, begitu dia dikatakan. Jadi Ayub ini menjadi satu contoh buat kehidupan kita. Mungkin kita nggak semenderita Ayub, tetapi dalam kehidupan kita saat ini mungkin ada yang mengalami masalah yang begitu berat dalam kehidupan kita, sehingga kita bilang, Tuhan masalah ini terlalu berat untuk aku. Tapi tadi juga kesaksiannya jadi mendukung sekali bahwa apa yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan akan menolong, pasti itu saudara. Ya. Tetapi ketika mengalaminya benar sulit ya, kita menghadapi ini masalah demi masalah. Ini hidup secara daging, kadang-kadang ini tergoda pikiran, hati, wah gitu. Itu harus fokus sama Tuhan.
Tapi pegang aja tadi ya, taat dan takut akan Tuhan saja. Ayub dan Abraham ini harus lewati ujian, tetapi mereka semua memelihara ketaatan mereka kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya, saudara pernah tahu lagu ini kan? Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita harus ekspresikan, saudara, di dalam kehidupan ini, bahwa kita ini punya Allah yang hidup, yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita semua, mau berkorban. Dia punya rancangan untuk kita, rancangan yang terindah, yang kadang kita nggak tahu ya. Tetapi kalau hati kita bisa fokus sama Tuhan, apapun yang saudara alami, Tuhan akan tuntun saudara pada jalan kebenarannya. Ya, kalau kita nggak bisa fokus, kita udah deh, fokusnya beralih. Itu kita nggak akan sampai pada tujuan atau terhambat tujuan kita. Ya, seperti tadi bilang, salah satunya ini jadi didukung ya. Jadi bukan satu kebetulan tadi Bapak kesaksiannya mau kesaksian bahwa setelah kita dibaptis itu harus sungguh-sungguh bertobatnya. Jangan kita sudah menerima, akte baptisan, aku jadi anak Tuhan nih. Enggak, tetapi hidup kita yang harus berubah, ya. Harus berubah, terus belajar, terus mengikuti prosesnya Tuhan. Ya. Dengan kita taat dan menaruh hormat pada Tuhan, kita itu akan membawa iman kita tuh lebih kuat, saudara, dalam menghadapi proses kehidupan ini. Tadi pagi renungan harian mengatakan ya bahwa kita sebagai manusia Allah, tadi ada perkataan ayat manusia Allah. Kita bukan manusia duniawi lagi walaupun kita hidup di dalam dunia. Kita harus menjadi manusia Allah, manusia yang mengikuti teladannya Tuhan, saudara. Ya, ketika kita terus taat dan menaruh hormat sama Tuhan, takut sama Tuhan, iman ini akan terus dibawa naik sama Tuhan, lebih kuat lagi. Dengan kita taat dan menaruh hormat, berarti kan kita sering baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu yang membuat iman kita lebih kuat lagi. Ya, jangan hanya puas jika diberkati secara jasmani. Jangan hanya kita meminta Tuhan berkati aku secara jasmani, punya uang banyak, punya hal-hal jasmani yang memuaskan jasmani kita saja, tetapi mintalah kepada Tuhan untuk memuaskan kita secara rohani. Kejar Tuhan, ya. Ibadah, saudara. Usahakan itu harus dikejar, saudara. Ya, jangan terbalik. Kadang kan saudara gini, kejar uang, kejar dunia ini. Tuhan nanti nomor 2. Terbalik, saudara. Harus mengejar Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Proses yang dialami Ayub juga membawa dia semakin mengenal Tuhan, ya. Mengenal Tuhan sehingga ia dapat berkata di dalam Ayub 42 ayat yang kelima, berbunyi demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi jelas, saudara, Ayub melakukan segala sesuatunya udah dengan baik. Dia berusaha hidup saleh, jujur, melakukan segala sesuatunya sesuai koridor yang sudah ditetapkan. Ya, kalau di dalam hukum Taurat kan harus melakukan ini, dia udah lakukan semuanya. Tetapi dalam ayat ini dikatakan itu dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Allah. Tetapi sekarang ini Ayub terakhir nih ya, di pasal terakhir, mataku sendiri memandang Engkau. Di dalam kesesakannya, di dalam kesakitannya justru membuat Ayub ini semakin mengenal Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami masalah, jangan takut, saudara. Itu adalah proses dari Tuhan untuk kita boleh semakin mengenal Dia. Nanti menyatakan kemuliaan Dia. Kita bisa menyatakan, aduh aku tuh benar-benar bangga ya punya Allah seperti Tuhan tuh. Jadi nggak cuma sekedar menyanyi kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Bukan hanya sekedar menyanyi demikian, tetapi sama seperti Ayub ini, keluar dari hatinya bahwa dikatakan mataku sendiri memandang Engkau, melihat kemuliaan Tuhan di dalam kesakitannya loh. Saat dia menyatakan ini, dia belum sembuh,
badannya penuh luka, penuh borok, kekayaannya belum balik gitu. Tapi dia bisa mengatakan hal ini. Bisakah kita juga melihat teladan Ayub seperti ini? Ya, kadang-kadang kita ada di zona nyaman, di zona nyaman, sehingga kita lupa. Oh, kita bisa berkata, puji Tuhan, aku diberkati. Uang masih ada di kantong, aman, ya. Mau ke restoran apa aja bisa, mau piknik juga bisa. Tetapi saat Tuhan mengizinkan ujian, karena kita tahu ya, Tuhan tuh nggak ngasih sesuatu hal yang membuat kita celaka gitu, enggak gitu ya. Tetapi diizinkan, karena kan peristiwa Ayub ini dikatakan iblis diizinkan, tapi jangan ambil nyawanya, jangan utak-atik rohnya dikatakan, gitu ya. Kadang dalam proses kehidupan ini kita juga bingung, mungkin bertanya, kok ini masalah ini diizinkan terjadi ya, sampai kita mungkin di titik terendah kita. Tetapi selama nih nalar kita baik ya, maksudnya dalam arti terus cari Tuhan aja, di dalam keterpurukan sekalipun sama seperti Ayub, ya. Justru di situ dia mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan. Demikian juga kita, saudara. Apapun yang saat ini saudara sedang alami, mungkin pada saat ini saudara sedang berada di titik terendah. Mungkin nggak sakit seperti Ayub, tapi kalau misalnya saudara mengalami sakit yang kata dokter mustahil untuk disembuhkan sekalipun, tetapi saudara bisa berkata, aku bangga punya Allah seperti Tuhan. Kan kita tuh hanya perantau di sini, ya. Paulus mengatakan bahwa kemiskinan, ketelanjangan, sakit penyakit apapun juga itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Ingat bahwa masih ada yang mengasihi kita. Di saat kita sendiri mungkin kita nggak dapat perhatian orang lain, ya. Pengen dong sekali-kali dipuji, nggak perlu saudara. Kita bangga punya Allah seperti Tuhan. Yang penting hidup kita membanggakan Tuhan. Itu nggak diucapin dalam arti gini ya, maksudnya, oh Tuhan bangga nih sama kita. Bukan kita yang memuji diri kita sendiri, tetapi sikap hidup kita yang harus menyatakan Allah disukakan nggak sih dengan sikap hidup kita gitu. Dari hari ke hari kita belajar, terus belajar. Sama, saya pun masih belajar saat ini. Firman Tuhan yang saya sampaikan itu juga harus menjadi pembelajaran buat saya. Ya, bukan hanya sekedar diucapkan, tanggung jawabnya berat, saudara. Jadi, ya, biarlah kita memelihara hidup dalam ketaatan aja pagi hari ini. Dikatakan, kalau Allah mengatakan kepada kita, I'm proud of you. Sudahkah kita taat kepada Tuhan? Sudahkah kita benar-benar takut akan Tuhan, menghargai Tuhan, naruh hormat sama Tuhan? Contoh kecil saja, ibadah. Kalau saudara misalnya bisa melangkahkan kaki ke gereja untuk ibadah tapi tidak dilakukan, itu kan rasa hormat saudara sama Tuhan. Itu contoh kecil aja. Banyak hal yang lain yang perlu kita banyak renungkan. Apakah kita sudah taat sama Tuhan? Apakah kita sudah takut sama Tuhan? Atau saking biasanya, kadang-kadang orang kan seperti itu ya, saking udah dekatnya sama seseorang, kadang suka gak menaruh hormat. Suka gitu ya, udah temenan nih gitu, jadi nggak asa-asa lagi gitu. Tapi sama Tuhan, harusnya kita semakin mengenal Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, kita nggak boleh kurang ajar sama Tuhan. Kita harus menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Sikap kita harus dijaga sama Tuhan ketika memuji dan menyembah nama Tuhan, ketika beribadah kepada Tuhan, ya. Dan tadi ya, kalau saya baca tadi, kita baca di dalam Kejadian 22 tadi dikatakan bahwa yang menikmati berkatnya bukan kita sendiri, tetapi keturunan kita akan diberkati. Saudara percaya itu? Ya, kalau kita tetap taat dan takut akan Tuhan, memelihara hidup kita taat sama takut akan Tuhan, turunan kita juga akan menikmati. Terus sepanjang hidup kita, selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia yang hanya sementara ini, untuk menuju hidup yang kekal, yang tidak berujung, tentunya bersama dengan Tuhan. Nggak mau ke hidup kekal yang satunya lagi dong gitu. Kita harus benar-benar ada di jalan kebenarannya Tuhan, koridornya Tuhan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu tadi dari dua tokoh. Di Perjanjian Baru pun banyak tokoh-tokoh yang lain juga yang mengalami bahwa mereka menyatakan kebanggaan mereka kepada Tuhan.
hidup Petrus, Paulus, dan murid-murid Yesus yang lain. Ya, walaupun awal mulanya ketika mereka belum mengenal Tuhan Yesus atau sekalipun menjadi murid Tuhan Yesus seperti Petrus, pernah kan melakukan kesalahan, menyangkal Yesus, melakukan hal-hal yang lain gitu. Tetapi saya ingat perkataan Tuhan Yesus yang kepada Petrus dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan cuma perlu bukti dari saudara-saudara semua, dari kita semua. Apa benar kita cinta sama Tuhan? Dengan kita cinta sama Tuhan, kita menyatakan kebanggaan kita punya Allah, seperti Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Amin. Nyatakan kebanggaan kita, ya. Jika Tuhan sedemikian mengasihi kita dan menjadikan kita kebanggaannya, menjadi miliknya yang berharga, apakah kita pun bangga memiliki Tuhan Yesus jika Ia buktikan rasa bangga kita kepada Tuhan dengan mengasihinya lebih lagi, mengasihinya lebih lagi, ya. Yuk kita terus motivasi diri kita untuk terus banyak mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Tuhan perlu bukti, ya. Katakan yuk sama-sama, aku bangga memiliki Tuhan. 1, 2, 3. Aku bangga memiliki Tuhan. Sekali lagi katakan, aku bangga memiliki Tuhan. Apapun kita lakukan untuk melayani Tuhan, sekalipun harus bayar harga. Melayani Tuhan tidak sama dengan melayani ego. Ada orang yang melayani Tuhan tapi karena ingin dipandang manusia atau memuaskan keinginan semata. Tapi biarlah kita melayani Tuhan karena Dia sudah mengasihi kita. Ya, itu rasa syukur kita kepada Tuhan. Apapun kita layani, nggak hanya di mimbar aja. Tadi kesaksian juga itu melayani Tuhan. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Aku nggak bisa melayani pujian mungkin, tetapi para asar itu melayani Tuhan. Ketika melayani dengan segenap hati, menyambut jemaat, luar biasa. Shalom, ya. Itu waktu nyalamin jemaat, itu melayani Tuhan, saudara. Beresin bangku di gereja, itu melayani Tuhan. Apapun yang kalian kerjakan, saudara-saudara kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan, ya, dan bukan untuk manusia. Ingat bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jadilah kebanggaan Tuhan, dan jadikan juga Tuhan Yesus menjadi kebanggaan kita dalam hidup kita. Segala pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang tim untuk maju ke depan. Ya. Oke. Ada satu pujian ya yang saya suka juga, karena ini juga mengingatkan kita bahwa di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, target kita harusnya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Susah, saudara, menjalani kehidupan ini banyak tantangan, tetapi fokus kita nggak boleh beralih. Sedikit saja beralih itu iblis bisa masuk. Benar, saudara, saya juga sebagai hamba Tuhan banyak mengalami hal-hal yang kehidupan di dalam dunia nggak mulus. Hamba Tuhan tuh nggak hanya gini kan, oh duduk diam berdoa gitu, oh terus makanan tinggal disediain gitu ya, atau apapun juga gitu. Tetapi kan tetap kehidupan ini terus berjalan. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya ingin Tuhan tuh bangga sama hidup saya. Demikian juga jadikan ya saudara juga terus introspeksi diri. Apakah Tuhan bangga sama kehidupan aku? Gitu ya. Biarlah kita terus juga menyatakan kebanggaan kita bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita angkat pujian ini. Bapak pegang tangan, jangan lepaskan, karena hanya dengan penyertaan Tuhan saja kita dimampukan untuk melalui hidup ini. Bapak pegang tanganku, jangan lepaskan. Aku milikmu dan hanya
bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau juga akan bangga akan kehidupan kami, yang akan selalu taat kepada firman-Mu, akan selalu menjalankan semua apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, proses kami Bapa, agar kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini yang memproses kami, kehidupan kami akan semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya setiap orang yang datang dengan kelemahan, Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa-Mu Bapa. Yang dalam berbagai macam masalah Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan jalan keluar buat kami. Bahkan Tuhan membukakan jalan di mana tidak ada jalan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bangga punya Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan dengan ketulusan hati mereka, persembahan persepuluhan. Tuhan akan memberkati seperti firman-Mu katakan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Maya yang memperingati hari ulang tahunnya, mengucap syukur pada hari ini Bapa. Kami berdoa biarlah Maya diberikan kekuatan kesehatan dan diberikan kekayaan, kehormatan, kebajikan dan kemurahan Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan akan terus menyertai kehidupannya, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sahabat-sahabat kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Yesus, untuk Alin yang kami dengar sakit Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan jamah dengan kuasa darah Yesus, biru-biru Tuhan Yesus akan menyembuhkan, sehingga dalam acara-acara ibadah selanjutnya, pelayanan-pelayanan selanjutnya, dia terus bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.